asma' bismillah rabbil ardi was sama' bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pada salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini saya ingin kita mentadaburi suratil A'raf ayat 14, 15, 16, 17. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya Al-Quran atau aplikasi di handphonenya, surah Al-A'raf ayat ke-14, 15, 16, 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Saya ingin mengcapture tema dari ayat-ayat ini. Angle-nya tentang doa. Ini penting karena di antara keistimewaan bulan Ramadan, bapak-bapak sekalian, jamaah, yaitu disebut syahrul doa, bulan doa. Nah, di ayat ini ternyata direkam iblis juga berdoa kepada Allah. Iblis juga berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Tetapi apakah, pertanyaannya adalah bagaimana kaifiyah atau cara iblis berdoa kok bisa dikabulkan? Apa yang mesti kita belajar dari iblis? Nah, coba kita lihat. Kira-kira konotasi doanya positif atau negatif ya? Ada 3 kritik tentang doa iblis ini. Yang pertama, iblis mengatakan qala innaka minal munzirin. Ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang pertama, iblis mengatakan, ya Allah, Tuhan. Dalam ayat yang lain iblis menggunakan kata Rabbi, tapi di sini tidak menggunakan kata Rabbi. Dalam surah Hud dan As-Saffat. Anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Tangguhkanlah hukuman untukku sampai hari kiamat nanti. Jadi ceritanya doa ini dipanjatkan iblis setelah iblis dikeluarkan dari surga. Dengan keangkuhan dan kesombongannya Allah mengeluarkan iblis dari surga. Lalu kemudian iblis berdoa. Isi doanya adalah anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan hukumanku sampai hari kiamat tiba. Jangan hukum aku sekarang, hukumannya nanti aja. Kira-kira itu permintaan iblis. Nah, kritikan yang pertama kata para ulama, isi doa iblis ini, satu, karena yang iblis minta itu adalah al-inzar bukan an-nazar. Yang diminta oleh iblis adalah penangguhan hukuman, bukan perhatian Allah menyertai ampunan. Dia tidak mengatakan unzur ilayya, ya Allah, tataplah aku dengan ampunanmu. Tidak, tapi yang dia sebut anuzirni, tangguhkan hukumanku. Kata para ulama, andai saja iblis meminta ampunan, bukan tangguhan hukuman, mungkin iblis dapat hidayah. Tapi karena yang dia minta adalah penangguhan hukuman, seolah-olah iblis tidak mengakui kesalahannya. Justru dia menikmati kesalahan itu dan dia ingin lebih lama berbuat salah sampai hari kiamat. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak gini? Kayaknya puasa banget ini. Banyak yang syahid tuh kayaknya. Takbir. Angker banget. Paham gak nih bang? Yang pertama nih, para ulama mengatakan iblis
Yang dia minta adalah inzarullah, bukan nazarullah. Penangguhan hukuman dari Allah, bukan ampunan dari Allah. Dua hal yang berbeda. Iblis meminta penangguhan hukuman karena memang dia nggak niat untuk minta ampun. Ya, gue tahu gue salah ya Allah, dan gue harus dihukum. Tapi kalau bisa jangan sekarang hukumannya, ntar aja. Anzirni, katanya. Dia tidak bilang unzur ilayya, tataplah aku ya Allah dengan belas kasih, dengan rahmatmu, dengan kelapangan ampunanmu. Tidak. Maka Pak, di Ramadan ini ya, banyak-banyak kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena isi doa itu kita mengemis ampunan dari Allah atas begitu banyak dosa yang kita lakukan, baik yang tersurat maupun tersirat, baik zahir maupun batin, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik kecil ataupun besar. Banyak. Minta, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lebih dahsyat doa ini dibaca ketika mau berbuka. Sebelum berbuka, ya, baca Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 3 kali. Minta ampunan. 1. Yang kedua, apa kritikan para ulama tentang doa iblis ini? Iblis mengatakan anzirni, masih ayat ke-14, ila yaumi yub'atsun. Beri aku penangguhan waktu hukuman ya Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Yang diminta oleh iblis yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Dia tidak bilang yaumi yurhamun, sampai aku dirahmati. Para ulama bilang lagi, andai yang diminta iblis adalah hari yang penuh rahmat, mungkin iblis dapat hidayah sebelum kiamat. Tetapi karena waktu yang diminta sama iblis adalah sampai kiamat, ya udah, berarti sampai kiamat iblis gak tobat-tobat. Kesimpulannya kata para ulama, yang diminta iblis bukan rahmat tapi umur panjang. Pelajarannya buat kita adalah, kalau berdoa jangan minta umur panjang, tetapi umur yang berkah. Kalau minta umur yang panjang, sepanjang-panjangnya gak ada yang bisa ngalahin panjangnya umur iblis. Iblis ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ada yang mau sampai hari kiamat umurnya di sini? Ketemu Dajjal, Ya'juj Ma'juj ketemu dulu, ya. Kenalan dulu, mau? Saya mau ogah saya. Itu kalau hidup sama Dajjal berarti dunia udah kacau banget itu, Pak. Jadi minta jangan umur panjang, tapi umur yang berkah. Panjang umurnya. Terus kagak hafal saya itu. Kagak pernah dirayain, saya sedih banget ya. Panjang umurnya serta mulia. Mudah-mudahan itu makna berkahnya di situ. Kalau cuma panjang umurnya tidak mulia di sisi Allah, itu sama seperti iblis. Iblis cuma minta umur panjang, ila yaumi yub'atsun. Dan iblis kalau berdoa pedenya bukan main, nggak nanggung-nanggung dia. Ya Allah, panjangin ngapa umur saya? Sebulan 2 bulan kagak. Mentok dia minta sampai kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ila yaumi yub'atsun. Dan ini salah. Dia hanya minta umur yang panjang, tapi tidak meminta umur yang panjang dalam ketaatan. Padahal Nabi bilang sebaik-baik umur adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya panjang. Nah, ada orang yang umurnya panjang, amalnya pendek, iblis. Ada yang umurnya pendek, amalnya panjang. Imam Nawawi umurnya 46 tahun, tapi punya kitab banyak, dikaji orang sampai sekarang. Usia kitabnya lebih tua daripada umurnya.
Bahkan selama hidup saking singkatnya usia beliau. Antum pernah dengar gak kitab Riyadhus Shalihin? Pernah ngaji ya? Itu karya Imam Nawawi. Dalam fikih Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu Imam Nawawi, tebal. Singkat umurnya, bahkan gak sempet nikah. Jomblo sepanjang hidup, keburu wafat. Dan banyak ulama-ulama yang jomblo ya. Ketika ditanya kenapa kagak nikah, mereka mengatakan kami khawatir menzalimi istri kami karena tidak punya waktu untuk menyentuhnya. Karena sibuk untuk nulis kitab, ngajar kitab, nulis kitab, ngajar kitab. Itu kalau ulama yang dulu ya. Kalau yang sekarang ya kami. Iya. Takbir. Masya. Nah, siapa lagi? Imam Suyuti Pak, umurnya 100 lebih. Kitabnya banyak banget, Imam Suyuti. Ya. Ada lagi orang yang umurnya pendek, amalnya pendek. Waduh, tuh sial banget ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang umurnya panjang, amalnya panjang. Tadi Imam Suyuti. Ada orang yang umurnya pendek, amalnya panjang. Imam Nawawi. Ada yang umurnya panjang, amalnya pendek. Iblis. Panjang umurnya, amalnya pendek. Ada yang umurnya pendek, amalnya panjang. Siapa lagi? Orang yang dapat Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Ya enggak? Lebih dari 84 tahun kalau dia dapat Lailatul Qadar. Nah, kita perlu ngaji lagi nih Lailatul Qadar itu apa sebenarnya ya. Mungkin next. Ya, jangan dibayangin Lailatul Qadar itu wangsit. Antum sholat tiba-tiba ada cahaya masuk ke jari-jari antum, itu mah dukun ya. Bukan Lailatul Qadar, bukan begitu cerita Lailatul Qadar. Dan para ulama ngejar Lailatul Qadar itu 6 bulan sebelum Ramadan Pak. Lebih-lebih dia jalan dari 6 bulan sebelum Ramadan, larinya dari Rajab. Makanya mereka mengatakan Rajab itu bulan nanem, Sya'ban bulan nyirem, Ramadan bulan manen. Lah kita nyirem kagak, nanem kagak, pengen panen. Lah kan halu namanya. Cetakan-cetakan begini kayaknya dapat semua nih kayaknya. Ya kan Bang? Para ulama dari Rajab tuh udah gesit banget. Dia puasa, dia sedekah, dia qiyamul lail, dia meramadankan hari-harinya sebelum Ramadan. Dapat dia. Dia nanam, dia nyiram, dia manen. Kita nanam kagak, nyiram kagak, puasa tidur mulu. 5 menit mau buka bangun. Ya enggak? Sahur kagak bangun. Buka paling kenceng. Habis tarawih makan lagi. Tiba-tiba ngomong, ini gue dapat Lailatul Qadar. Kan halu gitu. Nyungsep dia. Keder. Iya, keder. Nah, maka jangan cuma minta umur yang panjang, tapi umur yang barokah. Apa makna barokah? Barokah maknanya adalah ziyadatullah fi ka'batil hadrah. Bertambahnya Allah di hati kita. Itu makna berkah. Catat baik-baik. Jadi ketika kita bilang minta umur yang berkah, berarti minta apa? Minta umur yang setiap detiknya kita makin dekat sama Allah. Itu baru berkah. Bukan umur berkah itu bukan yang jabatan naik mulu, ya, kontrak diperpanjang, gaji naik, ya, itu bukan berkah, tapi berkat. Itu bedanya berkat sama berkah. Kalau berkat itu kuantitatif, kalau berkah kualitatif. Boleh jadi nggak kelihatan, tapi berkah karena sesuatu yang bersifat transenden atau rohani. Nah, ini kesalahan doa iblis yang kedua. Ya. Tapi Ustaz, antum bilang doa iblis salah. Faktanya doa iblis dikabulin. Coba lihat ayat 15. Innaka minal munzarin. Allah ngejawab doa iblis, innaka minal munzarin. Wahai iblis, kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan waktu sampai kiamat. Artinya doanya dikabulin. Iblis dikasih umur yang panjang dan kagak dibales secepat yang semestinya. Doanya dikabulin. Katanya salah, tapi kenapa dikabulin?
Disinilah ada satu kaidah dalam doa. Al-qurbah ba'dal munajah tadul ala barakatil hajat. Kita kalau mau ngelihat doa kita itu benar apa kagak, jangan lihat dikabulkan atau tidak. Dan jangan fokus sama pengabulan doa. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Ini penting nih, catat baik-baik. Al-iznu fid du'a khairun minal ata. Orang masih dimampuin, masih dikasih kesadaran untuk ngangkat tangan, ngemis-ngemis, melirih-lirihkan suara, nyebut-nyebut Allah buat berdoa, itu jauh lebih mahal daripada pengabulan doa. Halo, Assalamualaikum. Saya ulang. Kita masih dikasih kesadaran buat berdoa, itu jauh lebih mahal daripada kado doanya. Saya pernah dapat pertanyaan dari jamaah. Satu ketika saya ngisi, selesai pengajian ada pertanyaan, dia nanya, Ustaz, saya boleh kagak berdoa dengan doa yang beda karena doa yang lama udah banyak banget waiting listnya dan kagak dikabul-kabulin sama Allah. Asli saya dapat pertanyaan begitu kan, template banget itu. Nah saya bingung kenapa dia bisa muncul pertanyaan itu. Salah satu jawabannya karena dia fokus dengan pengabulan doanya, bukan proses berdoanya. Proses berdoa itu jauh lebih mahal. Ada proses keintiman kita dengan Allah, tektokan kita, dialog kita, dan nikmati itu. Jangan nikmati pengabulannya. Dan gak penting dikabulin apa enggak, itu mah terserah Allah aja. Justru kalau kita maksa banget, lah kan Tuhan jadi insecure. Ini yang Tuhan siapa ya? Iya. Ya Allah kabulin doa saya, awas kagak. Coba siapa Tuhannya kalau begitu? Kan dia berarti rusak tauhidnya kan? Jadi jangan fokus sama dikabulin apa kagaknya, minta aja sama Allah. Itu mah hak vetonya Allah. Emang Trump doang yang punya hak veto? Allah punya hak veto atas doa itu. Terserah Allah. Tugas kita berdoa. Dan jangan fokus sama dikabulin, karena iblis doanya dikabulin ternyata hidupnya makin sial. Kan doanya dikabulin iblis. Coba lihat tuh, ayat 15. Ini sampai jam berapa nih? Jam 2. Iya, direksi ngasih surat ntar melawan. Nah, dikabulin Pak, tapi hidupnya makin sial. Jadi kalau doa kita dikabulin, hati-hati. Gendangnya ada dua, bisa bertanda berkah, bisa tanda makin sial. Nah, di mana taunya? Kalau kita dikabulin doanya makin sial atau makin berkah, tadi kaidahnya al-qurbah ba'dal munajah tadullu ala barakatil hajah. Lihat, habis doanya dikabulin, dia makin dekat gak sama Allah. Kalau makin dekat berarti permintaannya, doanya berkah. Tapi kalau makin jauh, berarti itu istidraj, jebakan Tuhan. Dikasih tapi untuk dijauhin dari Allah. Nah kita lihat doa iblis setelah dikabulkan, bagaimana nasib dia. Ini dia marah banget, ini diomongin nih bang ya. Kata iblis, qala, ini yang gawat saya nih Pak, ditandain nih Pak. Fabima aghwaytani laqa'udanna lahum siratakal mustaqim, katanya ayat 16. Dilanjut 17. Tsumma la'atiyannahum min baini, gimana? Iya, ngegibahin iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bilang setelah doanya dikabulin, baik, saya kasih remisi, kata Allah, hukuman ente ditangguhin sampai kiamat. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aqaudanna lahum siratakal mustaqim. Ini gara-gara engkau Tuhan, katanya. Gara-gara engkau yang ngukumin saya bersalah, akhirnya saya keluar dari surga, dan saya akan bersumpah nyari member yang lain. Saya sesatin anak cucu Adam supaya mereka keluar dari jalanmu yang lurus. Udah dikasih, nyalahin Pak iblis itu. Coba. Dan Allah gak balas. Emang bentuk keadilan Allah, ngasih udah. Iya. Dan
kita jadi tahu dikabulinnya doa bukan tanda berkahnya doa, belum tentu. Ya. Dan dia makin kencang. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya bakal goda anak cucu Adam dari kanan, kalau nggak bisa dari kanan, dari kiri, nggak bisa dari kiri, dari depan, nggak bisa dari depan, dari belakang. Pokoknya dari mana aja, dari arah apapun, yang penting dia bisa jadi apa? Jadi follower saya. Masya Allah. Ya, ternyata iblis makin dikabulin doa, makin jauh dari Allah. Jadi jangan minta dikabulin, jangan fokus pada dikabulin. Ya, boleh minta dikabulin, tapi jangan fokus sama itu. Ya. Tapi fokuslah pada apa? Pada apa tadi? Doa. Boleh jadi ada orang yang doanya kagak dikabulin, justru dia yang dapat berkah. Kenapa? Karena nggak dikabulin, akhirnya kan berdoa mulu. Ya Allah, nggak dikabulin juga. Malam bangkit lagi, ya Allah. Udah bertahun-tahun begitu juga, minta nggak dapat. Ya Allah, gitu. Ternyata dia minta poligami. Bininya tahu, ya, bininya berdoa juga. Ya Allah, jaga suami saya cuma buat saya. Belaga tuh doa Pak. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu lagi di samping dia. Akhirnya kagak dapat poligami, yang bisa poligon. Naik sepeda lagi tiap pagi. Ya Rabb, kalau bercanda juga nggak berani ketawa, ya Allah sedih banget ini. Ada yang flat aja wajahnya. Itu saya ragu kayaknya handphonenya tuh ada CCTV handphonenya tuh, sisi handphone itu CCTV handphone. Bercanda poligami juga nggak boleh, apalagi poligami kan sedih banget itu. Kita minimal bercanda berani dah, bercanda doang, kalau beneran ya nggak berani kita. Semangat Pak. Niat ada Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kesalahan doa iblis, ya. Dan ya, dalam ayat ini, jadi kesalahan doa iblis, dia minta inzar bukan nazar. Dia bilang yaumi yub'atsun bukan yaumi yurhamun. Yang ketiga catatannya adalah iblis setelah dikabulkan doanya makin gak bersyukur sama Allah, bukan makin dekat tapi makin jauh. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dan seterusnya. Jadi kita jangan contoh doa iblis. Jangan contoh doa iblis. Ini sampai jam 1 ya Bang ya? Iya. Ada pertanyaan nggak nih? Hah? Nah, saya mau titip satu doa, bagus nih doa. Ini bagus nih doa. Coba latih kita. Doa itu coba berangkat dari ahwal, bukan dari hajat. Hajat itu lebih bersifat nafsu, kepengen kita yang bersifat jasmani. Itu hajat. Tapi kalau ahwal itu berangkat dari kondisi apa? Kondisi rohani kita, spiritualitas kita, iman kita. Saya menemukan doa ini dalam salah satu kitab, ya. Bagus banget. Ini doa dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al, ini bukan doa buat rezeki Bang, pokoknya Bang ya. Ini buat iman, ya. Allahumma ja'al sayyiati man ghadabta, sayyiati man ahbabta, wa la taj'al hasanati man ghadabta. Ya Allah, kalaupun saya buat dosa dan buat salah, jadiin saya orang yang salah seperti orang salah yang Engkau cintai. Saya ulangi. Ya Allah, kalaupun saya buat dosa dan buat salah, jadiin saya orang yang berbuat dosa, tetapi dosa yang dibuat oleh orang yang Kau cintai. Jangan jadiin kebaikan saya, amal saya, ibadah saya, ilmu saya, kesolehan saya,
baca wirid saya, baca Quran saya, sholat sunnah saya, tahajud saya. Jangan jadiin kesolehan saya seperti kesolehan orang yang engkau murkai. Halo, Assalamualaikum. Keren gak nih doanya nih? Udah paham memang? Udah saya tutup dah itu ya. Ini saya kasih interpretasi dikit. Jadi Pak, ada orang yang kelihatannya soleh tapi Allah murka sama dia. Ngeri banget itu. Iblis ini kurang soleh apa? 2000 tahun jadi guru malaikat di surga. 2000 tahun. Malaikat aja berguru sama dia. Ini iblis. 2000 tahun jadi guru malaikat. Padahal spesiesnya beda. Dia dicipta dari api, malaikat dari cahaya. Tapi karena ilmunya lebih tinggi, cahaya mesti belajar dari api. Saking ilmunya gede banget. Dia orang soleh Pak. Iblis orang soleh. Bahkan namanya dulu Azazil. Azazil itu secara bahasa artinya orang yang memuliakan Allah dan dimuliakan Allah. Tapi Pak, ya kesolehan dia dimurkai sama Allah karena sombong. Nah, jangan sampai kita buat amal soleh, tapi amal soleh itu justru membuat Allah murka. Lebih bagus, jadi kalau dikasih pilihan ya lebih bagus lagi buat soleh dan gak sombong. Tapi kalaupun kan nggak mungkin kita nggak buat dosa Pak ya, pastilah ya. Kalau cetakan kayak kita begini Pak, bangun tidur aja udah dosa ya. Bangun tidur, ngelihat handphone, cek status IG orang jalan ke Singapura. Apa nih bisa ke Singapura nih? Kayaknya tempat tuyul nih Bu. Itu sebutan dosa. Nah yang kedua, ya Allah kalaupun saya berbuat dosa, jadikan dosa saya pada akhirnya dosa yang mendekatkan diri saya padamu. Nabi Adam Pak, Nabi Adam buat dosa, diturunin dari surga. Nabi Adam karena makan pohon terlarang. Tapi pada akhirnya Nabi Adam tobat dan diterima oleh Allah. Happy ending. Tapi iblis awalnya cakep, akhirnya endingnya gak cakep. Nabi Adam buat dosa, tapi pada akhirnya endingnya cakep. Nah, kita berharap dosa kita yang banyak diampuni nama Allah. Dan pada akhirnya kita makin dekat sama Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fawzal mustaghfirin wa ya jadat taibin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga berkah selalu. Dan untuk kajian besok siang insyaallah akan hadir dulu kita Ustaz Arifin Nugroho di Masjid Wisma Bagri. Jika ingin mengikuti kajian Ustaz Asari Nasan kembali bisa di Masjid Al-Askar di gedung TCI. Tawadzal wassalam.